Nah, Bang Hendra, jangan menghindar. Jangan menghindar, Bang Hendra. Jangan menghindar, Bang Hendra. Tetaplah Anda di situ. Tetaplah di situ. Yang kuat, Dra, yang kuat, Bang Dra. Hendra diam di Aku sini. tak akan mencelakainya. Enggak akan celakain adanya, amat. Apa yang terjadi? Apa yang Anda ingin lakukan? Oh, ini segitiga teh lalat tuh segitiganya banyak ini. Pajajaran ini. Iya. Iya kan, Bang? Pajajaran tok-tok ini. Segitiga tai lalat. Segitiga teh lalat. Wah, Pajajaran, Bang. Anda keturunan Pajajaran. Wah, iya. Bukan saya. Kasih tahu. Izinkan hamba bersujud. Wah. Oh, iya, Bang. Aduh, Bang. Bang, wah, ternyata ya deh, Bang. Masya Allah, Bang. Selama ini Anda terungkap. Waduh. Wah, pas lagi pakai totopongnya. Masya Allah. Hendra, luar Kenapa biasa. Anda tiba-tiba mengenali ini Bang Hendra namanya? Beliau dari Pajajaran. Apakah karena segitiga yang ada di tubuhnya? Bukan hanya dia saja yang mempunyai. Bukan. Masih ada satu lagi di sini. Ada satu lagi. Wah, coba dicek. Terima kasih sudah mengunjungi kami. Alhamdulillah. Sama-sama. Untuk kalian ketahui, Prabu Siliwangi pernah menepi di sini. Oh, begitu. Dalam rangka apa itu? Pembuatan senjata atau memang menyepi? Benar. Yang Di mana? sini tempatnya Hmm. untuk membuat senjata-senjata berupa kujang. Kujang ya? Iya. Masya Allah. Apakah kujang yang dipakai Prabu Siliwangi juga dibentuk atau dibuat di sini? Benar sekali. Tanya di, Anda mengenal Prabu Siliwangi. Oh, kalau Anda sendiri, apakah mengenal dengan Prabu Siliwangi? Beliau sangat arif bijaksana dan seorang muslim yang taat. Masya Allah. Muslim yang taat ya? Waduh, ini bahaya ini. Prabu Siliwangi sudah muslim. Alhamdulillah. Begitu juga dengan keturunan-keturunan beliau. Seperti siapa saja? Kian Santang. Saya tidak tahu. Oh, oke. Tapi kenapa Anda bisa menyimpulkan seperti itu? Oke, mudah-mudahan benar yang apa Anda sebutkan ya. Yang saya tahu hanyalah masa itu Prabu Siliwangi diselamatkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati. Diislamkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati. Siapa namanya? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Dia cerita apa? Katanya Prabu Siliwangi diislamkan oleh anaknya Sunan Gunung Jati. Oleh anaknya. Yang ada maksud itu anaknya Sunan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati adalah anak dari Prabu Siliwangi? Nah, itu loh. Anda bersedikit ketika juga. Waduh. Apakah maksud Anda setiap manusia yang memiliki segitiga di tubuhnya itu keturunan Prabu Siliwangi? Iya. Oh, itu menurut Anda. Berarti berapa juta orang
Besok viral lagi Pak Di Ustadz. sini banyak itu, coba cek badan. Keturunan Pajajaran. Tapi menurut saya itu mitos saja. Tidak, Anda harus percaya itu. Apalagi Anda mengatakan Prabu Siliwangi sebagai muslim yang taat. Beliau muslim yang taat seperti kami. Oh, seperti Anda juga. Iya, Anda seorang muslim. kami pengikut Prabu Siliwangi. Dan Anda muslim. Iya, Masya Allah. kalian percaya. Ya jelas harus dibuktikan agar kami percaya. Anda tahu surah Al-Fatihah? Ya jelas harus dibuktikan. Karena keislaman seseorang bukan dari lisannya saja. Apalagi ketika berhadapan dengan makhluk sebangsa Anda. Kalian tidak percaya. Jelas. Apakah kalian selalu bertanya kepada saudara kalian seperti itu? Betul sekali. Minimal kalau di bangsa kami kita lihat KTP-nya bener nggak atau muslim. Anda makhluk gaib jin yang tidak bisa kami ketahui. Walaupun Anda berwujud seorang yang soleh, tapi kami tetap harus memastikan apakah Anda betul-betul seorang muslim. Anda tahu surah Al-Fatihah? Saya tentu tahu. Oh, ada berapa ayat surah Al-Fatihah? Anda harus percaya pada saya. Iya, saya akan percaya kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya. Karena seorang muslim itu Al-Fatihah itu ibarat sesuatu yang harus dia baca setiap hari, harus dia hafal dan harus dia paham. Coba saya ingin mendengar Anda melantunkan surah Al-Fatihah. Bukan di sini tempatnya. Terus di mana tempatnya? Kita harus membaca Oh, di tempat-tempat yang disucikan. oh seperti itu. Berarti Anda menganggap tempat ini tidak suci. Padahal firman Allah boleh dibaca di mana tempat kecuali tempat-tempat yang dilarang. Membaca Al-Quran seperti kamar mandi. Tapi di sini di lapangan tentu kami boleh membaca firman-firman Allah, membaca kalamullah. Silakan Anda tunjukkan kalau Anda betul seorang muslim. Bacakan Al-Fatihah di hadapan kami. Anda harus percaya pada kami. Kami pengikut Prabu Siliwangi. Ya, itu bisa saja Anda katakan. Anda sujud di hadapan Hendra dan lain sebagainya, menghormati manusia boleh saja. Tapi ingat, kami selalu waspada atas tipu daya makhluk sebangsa Anda. Tidak mudah Anda menggoda kami. Kalian tidak percaya. Jelas, sebelum Anda membaca surah Al-Fatihah, saya rasa untuk ta'awud aja Anda tidak paham. Bacaan perlindungan terhadap makhluk-makhluk syaitan yang dikutuk oleh Allah. Kalau Anda ingin kami percaya, silahkan baca surah Al-Fatihah. Angel temen siro. Ya jelas. Seso. Aryo Seso, Masya Allah. Pesaning Pentosino. Bakal gowos siro marang keraton Kidul. Masya Allah, berarti itu tipu daya Anda. Syukur Alhamdulillah, semua telah terbongkar. Walaupun Anda muji sampai Hendra ya. Ora sah kakean kocap. Saiki hukum awak ngotor sukmom. Masya Allah. Berat ono ing kraton Kidul.
Masya Allah. Berarti apa yang Anda ucapkan itu hanya tipuannya, Indra? Masya Allah, tidak semudah itu, Ferguson. Anda sungguh terlalu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ucap rasopan dengar son bakal pur semoga. Masya Allah. Sayangnya saya baru saja tadi tempur. Saya harus memulihkan kondisi saya. Levi, Siap, saudara. Anda siap? Bismillah, siap. Sopo iku? Ini murid saya ini. Ora perlu nganggo murid. Yen aku bisa ngalah ning dheweke, kehormatanku ora bisa. Apa artinya? Sira atolah Enggak, dan keporo ngarep. saya kurang paham. Kalau Anda mengalahkan Levi, apa tadi? Kehormatannya hilang. Kehormatannya hilang. Masya Allah. Rasa kakean kocap. Oke, jadi apa yang Anda Nyerahno kehendaki? awakmu. Apa Melo yang Anda aku. kehendaki? Oh, jelas saya tidak mau. Oh, ngono. Betul sekali. Jadi Anda datang ke sini dalam rangka dendam di Mas Bakal Anda. tak gowo. Tidak semudah itu. Allah, cukup Allah menjadi pelindung saya. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب يوقد من الشجرة المباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم اللهم صل على محمد. Apa yang terjadi dengan diri Anda? Berat. Masya Allah. Bertobatlah kepada Allah. Beritahu kepada saudara-saudara Anda, jangan mengganggu kami dengan tipu daya Anda, baik secara nyata maupun secara halus, baik secara kasar ataupun secara tersembunyi. Silakan Anda kembali ke tempat Anda dan sampaikan itu juga kepada Sang Hyang Shiva Diva. Kami tidak ingin melakukan permusuhan secara nyata. Masing-masing kami, kita semua memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Anda menyebarkan kesesatan, silakan Anda sebarkan itu, tapi jangan halangi kami untuk mengingatkan saudara-saudara kami akan tipu daya Anda. Anda paham? Ketidayanku turung sepiro tak tone. So bakal kepanggil maneh. Oke. Apapun itu, ancaman Anda kami siap menghadapi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah. Allahumma shalli ala Oke, Vi. Selamat ente, Vi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Dipegang dadanya, di. Kalau masih ada getaran makhluk lain, masukin listriknya, masih ada itu. Ada tisu nggak? Aduh, ya Allah. Mana yang dadanya? Nggak ada tisu. Ya udah berapa kali liputan begini mulu. Sunnah. Oke, Di. Udah makin turun listriknya. Nggak ada yang masuk lagi kayaknya. Besok libur. Sunnah. Oke, Indra. Maju sini. Kok dia kepikiran ya? Kepikiran jadi raja. Enggak, kok dia kepikiran bikin Hah? seperti itu? Nah, itulah kita nggak tahu apa ya, strategi atau kelicikan-kelicikan mereka yang mereka lakukan gitu. Sab tinggi dan lain sebagainya yang pada akhirnya secara perlahan tapi pasti disesatkan itu. Jadi kalau kita ikutin Mbak ya. Iya. Berarti permainan. Tapi perasaan ente gimana pas dibilang wah ada Panglima Pajajaran? Biasa aja sih. Biasa aja. Jadi acting aja tadi, wah. Iya. Tapi ini memang apa ya, kalau Anda lihat hal ini sering terjadi ya dalam masyarakat kita seperti itu. Dia dihembuskan melalui pikiran, bisa melalui mimpi. Nah, iya, kalau dia keturunan si A, keturunan si B, yang akhirnya diyakini sebagai keturunan, padahal kan bukti-buktinya juga susah, nggak ada. Betul. Yang pada akhirnya sedikit demi sedikit digelincirkan. Apalagi yang kadang suka menipu di sahabat syiar itu wujud deh. Ini kadang suka menipu. Wujud Pak ya. Ketika di dalam alam mimpi kita melihat adanya sesosok, taruhlah manusia ya, tapi dipakai jubah, pakai pakaian soleh lah, pakaian takwa gitu. Ya. Ngomong sesuatu, ini sesuatu. Nah, orang yang memiliki keilmuan yang rendah itu kadang mudah terbujuk. Betul. Yang pada akhirnya minta sesuatu diturutin, minta ini diturutin. Apalagi seperti itu memang biasa mereka menghamba kepada manusia. Dengan tujuan agar manusia memberikan juga jasa-jasanya kepada mereka berupa itu. Bisa keyakinan, penghormatan dan lain sebagainya. Makanya ini Banyak sih memang Mbak. Salah satu contohnya misalnya sama dia tuh didatengin lewat mimpi, harus datang ke makam ini. Ke tempat ini, ke tempat itu sebagai satu silsilah ini segala macam. Tapi bagusnya ente nggak ini ya, nggak percaya ya, biasa-biasa aja. Biasa Ya. aja Pak. Alhamdulillah, bagus. Tadi bajunya sempat ini. Hah? Kenapa? Bajunya kenapa? Bajunya tuh sempat nyesek gitu. Oh, napasnya jadi berat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat syiar ini menjadi hikmah pelajaran tersendiri bagi kita ya. Hati-hati juga dengan tipu daya mereka. Apalagi ketika kita berhadapan dengan keluarga besar mereka ya. Udah beberapa episode nih, lokasi itu lagi yang datang. Kalau nggak adiknya, kakaknya datang. Kalau nggak bapaknya yang datang semua. Mungkin cara-cara kekerasan yang mereka lakukan nggak berhasil dan mereka mencoba nyusup melalui seperti itu. Ada udah mulai curiga itu pas dia ngomong masalah Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dia coba tanya tentang Prabu Siliwangi. Ternyata zong. Wah, di situ mulai yakin tuh. Wah, berarti ini nggak benar nih. Iya betul. Nah, salah satu tekniknya seperti itu ketika kita berhadapan dengan makhluk. Kita bisa suruh dia baca syahadat, baca Al-Fatihah, atau apalagi kalau dia ngaku sebagai pendakwah. Saya dulu tuh pendakwah, bla 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 bla. Udah kita bilang aja surah Al-Baqarah berapa ayat. Bingung deh Pak. Surah Al-Baqarah diturunkannya di mana? Seorang pendakwah harus paham itu semua. Tapi triknya ini banget Pak ya, halus banget Pak ya. Awalnya kan dia mengeluarkan dengan ganasnya gitu ya. Nah, itu. Kita langsung ke bawah takut. Gitu. Nah, itu. Tapi Yang pas jelas dia mengubah trik itu karena apa tuh Pak? Hah? Karena nggak mampu untuk Nggak meyakinkan kita. Awalnya dia bisa meyakinkan itu. Oh. Iya kan, awalnya tuh meyakinkan sekali dengan 3 tanda segitiga di badan itu. Pikir-pikir bener ada juga saya, gitu kan? Iya. Banyak saya mau Pak. Banyak. Itu segi 6 kali itu jangan-jangan. Jadi Masya seperti Allah. itu. Alhamdulillah. Jadi ketika
kita dihormati oleh mereka lah, yang gaib-gaib ini harus waspadai. Kita harus benar-benar cek and recheck, memfilter dan lain sebagainya. Jangan sampai kita terjebak pada akhirnya. Betul. Yang lama kelamaan bukan dia ngikutin kita yang ngikutin dia gitu. Karena jebakan-jebakan tadi gitu. Ini luar biasa ini. Masya Allah. Kenapa harus Bang Hendra, Pak? Hah? Kenapa harus Bang Hendra? Aneh rasa dia juga udah ngumpulin informasi siapa tim yang punya segitiga di badannya. Dia kan sering ngomong segitiga. Wah, bahaya tuh. Itu kan bercanda. Seperti itu. Apalagi ya pakai totopong. Dia Madidi juga sempat hormat deh. Enggak. Oh enggak main deh. Dia doang. Iya, Pak. Mau tendang malah. Oh iya man. Tapi nggak apa-apa itu man. Mau lawan, boleh lempar kamera. Ya. Tadi udah nyuruh lawan. Nggak apa-apa, soal mau diganti aja itu kamera. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, jadi ya alhamdulillah ada satu pelajaran berharga lah yang kita dapat pada malam hari ini. Salah satu strategi mereka adalah menggelincirkan kita itu dengan bujuk rayu, dengan pujian, dengan pengagungan, seolah-olah kita diagungkan sama mereka gitu. Makanya hati-hati ketika hal-hal seperti itu ada dalam kehidupan kita. Iya. Masalah leluhur kita ini udah wallahu alam aja. Yang penting tugas kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri dan mencoba mengikuti kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Udah cukup itu ya fokus kita. Khawatirnya begitu kita tahu keturunan si A tumbul ujub, bangga, sombong. Akhirnya kalau di penyakit itu ada, mudah kita merendahkan manusia. Buka channel saya, Bah. Ke bawah. Oh, udah ada. Channelnya beda lagi. Bukan story lagi, Pajajaran. Hendra saya di Pajajaran, Ribon. Makasih, Bah. Oke, sahabat siar. Ini semakin menarik, tapi memang kita udah ada di penghujung ini. Kita tinggal 2 mediator lagi lah, mudah-mudahan cukup ya. Kita masukin Arpa sama Aki lah, sama Sadi ya. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana. Tetap di Syiar Dalam Gelap.